Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Raffi Ahmad Fereza. Dan saya Alia Zahazizah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kami pada mata kuliah Mobile Programming Lanjut yang diampu oleh Bapak Permana. Di sini kami membuat aplikasi yang mendukung program makan bergizi gratis, yang dimana termasuk salah satu program dari eh, Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Di sini kami eh, terdapat 4 stakeholder yang ada di aplikasi ini, yaitu siswa, orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah. Dan fokus utamanya adalah untuk mengedukasi siswa di Indonesia serta melakukan monitoring gizi mereka untuk agar program ini tidak hanya bermanfaat saat ini aja, tapi dapat berguna bagi mereka di kemudian hari. Kemudian kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya, yang pertama itu kami ada halaman register. Untuk aplikasi yang pertama itu ada di halaman register dan login. Nah, untuk pada halaman register ini, kami mengintegrasikannya kan pakai Firebase Out dan Firestore-nya. Nah, nanti untuk pemilihan role-nya yang empat tadi dibilang teman saya Raffi, itu akan dipilih pada saat kita mendaftar akun atau di halaman registernya. Nah, langsung saja kita ke dashboard siswa. Nah, tampilan yang saat ini itu merupakan tampilan dashboard pada siswa. Nah, di halaman ini tuh ada ringkasan data di siswa, masing-masing siswanya setiap minggu, di mana itu ada kayak karbohidratnya berapa, grafik untuk karbohidrat, protein, dan segala. Nah, juga ada eh, itu per minggu. Selanjutnya di bawahnya itu ada foto makanan yang mereka unggah. Nah, itu ada rekomendasi makanan dan foto makanan. Nah, untuk foto makanan ini eh, ditampilkan berdasarkan input yang diinputkan oleh siswa pada saat menginputkan makanan. Pada saat menginputkan makanan, nah untuk rekomendasi makanan itu ada beberapa rekomendasi makanan yang akan ditampilkan sesuai dengan gizi siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bagian menginputkan makanan. Nah, untuk menginputkan makanan ini sendiri, ada beberapa hal yang harus kita isi. Di situ ada pilih waktu makanannya, nama makanan, kita memasukkan nama makanannya, lalu upload gambar, yang mana gambar ini kami menggunakan base 64, nanti akan disimpan ke Firestore, sehingga tidak perlu menggunakan storage Firebase. Nah, selanjutnya itu ada ukuran porsinya dan satuannya. Lalu ada sumber makanannya. Selanjutnya itu ada catatan tambahan. Di sini misalnya kita bisa menginputkan apa catatan yang perlu kita masukkan. Lalu ada juga hitung nutrisi. Nah, untuk hitung nutrisi ini kami menggunakan AI Nutrition. Nah, itu bisa menghitung berapa karbohidrat, lemak, dan protein tadi, dan yang akan ditampilkan pada halaman dashboard tadi. Nah, selanjutnya itu ada simpan datanya. Nah, untuk halaman selanjutnya itu ada halaman artikel. Nah, halaman artikel ini sendiri itu dia menampilkan berupa kumpulan artikel seputar gizi, kesehatan, maupun gaya hidup. Ini untuk artikelnya itu nanti akan diinputkan oleh pemerintah dan juga sekolah. Lalu di artikel ini kami menggunakan ada pencarian artikel berdasarkan kata kunci, filter kategori artikel bisa kita cari misalnya sarapan, gaya hidup, olahraga, dan juga tips gizi. Lalu artikel itu bakal ditampilkan dalam bentuk kartu, nanti dia berisi gambar, judul, terus ada teksnya serta ada eh,
ada tombolnya. Nah, untuk data artikel ini kami ambil secara real time sendiri dari Firstore tadi. Selanjutnya itu artikelnya itu bisa dibaca isinya semuanya. Lalu ada fitur eh, in- input data anak. Nah, untuk input data anak ini sendiri, itu kita kayak bisa memperbarui data fisiknya itu tinggi anaknya, berat badan, lalu tanggal lahir, sama catatan kondisi tubuh anak harian ini. Biar itu bisa disesuaikan nanti sama gizi anak dan apa yang dibutuhkan, makanan anak yang dibutuhkan. Selanjutnya ada halaman. Nah, ini nanti jadi bisa pemerintah bisa mengetahui bagaimana data anak di sekolah, lalu di halaman dashboard juga bisa diketahui makanan apa yang bagus untuk anak saat ini. Selanjutnya ada halaman profile. Di halaman profile ini kita diberitahu apa email, nama, sama role kita yang kita masukkan tadi. Kita juga bisa mengubah, mengedit profile. Di sini kita bisa mengganti password, password lama sama password barunya. Oke, selanjutnya ini ada tombol logout, itu kita bisa keluar dari aplikasi. Nah, untuk role selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Raffi dipersilahkan. Untuk role selanjutnya yaitu ada sekolah, orang tua, dan pemerintah. Untuk role-role ini sebenarnya sebagai role-role pendukung atau uh, sekunder dari aplikasi ini. Untuk role sekolah sendiri, itu memiliki akses terhadap eh, bagaimana kondisi siswa pada sekolah mereka dan juga dapat membuat artikel yang dimana sesuai kebutuhan eh, siswa-siswa mereka dan juga tren pada hari ini. Di sini pada dashboard sekolah terdapat data gizi siswa yang dimana eh, merupakan berapa jumlah siswa yang diinput yang berada pada sekolah ini. Di sini pada sekolah ini terdapat 8 siswa yang terdata di aplikasi ini. Kemudian untuk gizi baik sendiri hanya terdapat 86% siswa memiliki berstatus gizi baik. Dan kemudian selanjutnya itu terdapat eh, rata-rata nutrisi per siswa. Yang dimana kalau kita lihat untuk nutrisinya sendiri itu cenderung uh, rendah untuk sekolah ini. Yang dimana protein hanya 53 gram, karbohidrat 78 gram, dan lemak 46 gram. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu kita dapat sekolah dapat menginputkan artikel. Di sini kita akan mencoba misalnya gaya. Dan untuk percobaan ini kita menggunakan data dummy saja. Kemudian untuk artikel yang sudah dimasukkan maka nanti akan dapat dilihat di menu artikel pada siswa. Kemudian ada fitur profil yang dimana ini terdapat untuk setiap role. Selanjutnya itu kita akan masuk ke uh, role orang tua. Di sini orang tua dapat melaporkan bagaimana kondisi perkembangan anaknya setelah program ini berjalan. Dan orang tua juga dapat mengirimkan feedback dengan membuat nama orang tua.
dan juga dapat memilih kategori kualitas pelayanan yang diberikan. Setelah dikirim, maka feedback akan langsung masuk ke dalam uh, list feedback yang sudah masuk. Dan juga kita dapat melihat feedback-feedback dari orang tua lain yang telah merasakan program ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam uh, sebagai role pemerintah. Di sini kurang lebih sama dengan sekolah, yang dimana kita dapat melihat bagaimana kondisi gizi siswa yang ada, dan juga dapat membuat artikel yang akan dibaca oleh siswa nantinya. Di sini dapat kita lihat jumlah anak yang sudah terdata ada 11 dan jumlah sekolah yang terdata ada 7 serta ada 10 laporan orang tua yang sudah masuk. Kemudian di sini terdapat status gizi nasional yang dimana menunjukkan dari 11 orang siswa yang ada, 9% memiliki status gizi buruk, 18% kurang, dan 83% baik. Kemudian di sini terdapat notifikasi penting, yang dimana saat ini masih menggunakan data dummy, tapi kedepannya dapat ditingkatkan dengan menggunakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Kemudian menu selanjutnya yaitu input artikel, sama seperti yang ada pada menu di sekolah tadi. Kemudian kita akan kembali kepada dashboard siswa. Untuk melihat apakah sudah masuk artikel tadi atau belum. Untuk perjalanan aplikasi ini sendiri, sebenarnya untuk semua fitur itu tidak ada hambatan. Mungkin ada beberapa hambatan, tapi dapat dilalui. Akan tetapi untuk chart nutrisi siswa sendiri, yang memakan waktu yang cukup banyak. Sudah dicoba berbagai macam cara, tapi masih baru dapat diselesaikan pada saat ini. Apakah dari Alia ada tambahan? Tidak. Baiklah, sekian untuk presentasi aplikasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.